Halo sahabat Katolikpedia, selamat datang kembali di program Travel Story Katolikpedia. Oke, Travel Story kali ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang. Dia seorang guru. Ada hal menarik dan positif dan kreatif dari sosok ini. Nah, langsung kita kenalan dulu ya sama orangnya sebelum kita kepo-kepo lanjut tentang apa saja yang positif dari beliau. Nah, sahabat Katolikpedia, ini sosoknya. Bu, mohon diperkenalkan dulu namanya. Sapa-sapa dulu teman-teman sahabat Katolikpedia. Iya, baik, terima kasih. Sama-sama. Halo sahabat Katolikpedia, bertemu dengan saya. Saya adalah Veronica Kusrini, guru di Perkumpulan Strada. Saya mengajar tepatnya di SMP Strada Budi Luhur, Bekasi. Oh iya, guru Strada ya berarti ya. Ini Iya. udah berapa tahun aja? Saya di Strada 2 tahun lebih, sekitar 8 bulan. Oh iya, 2 tahun lebih ya. Strada sekolah Katolik. Ya, Iya, berarti? sekolah Katolik, iya, betul iya, sekali. iya. Oke teman-teman, lalu apa nih yang menarik dari Ibu Vero? Nah, teman-teman, Ibu Vero selain aktivitasnya sebagai seorang pengajar, beliau juga sosok yang kreatif, yang menarik, yang bisa kita petik bahwa seorang guru tidak hanya berpatokan pada mengajar, tapi ada hal lain yang bisa kita petik. Nah, Bu Vero ini baru saja menerbitkan buku Jejak Jiwa. Nah, Ibu ini kita tanya-tanya dulu nih, kenapa ini dikasih judulnya Jejak Jiwa? Iya, baik. Saya akan coba sedikit jelaskan mengapa buku ini berjudul Jejak Jiwa. Jejak itu kan menunjuk sesuatu yang pernah kita lakukan ya. Kalau misalnya kita berjalan ada jejak langkah kaki kita ya. Artinya sesuatu yang sudah terjadi dari waktu ke waktu, dari jejak ke jejak. Kemudian jiwa sendiri yang saya maksud adalah segala sesuatu yang menggerakkan dari dalam. Ya, entah itu iman, entah itu kerohanian dan sebagainya. Jadi dengan jejak jiwa ini harapan saya atau mengapa kemudian jejak jiwa adalah sebuah langkah perubahan yang muncul dari dalam hati, dari dalam diri sendiri masing-masing setiap pribadi ya. Entah itu pergerakan iman, entah itu pergerakan sesuatu yang menjadi lebih baik untuk mencapai sebuah kedalaman hidup yang lebih manusiawi. Mungkin semacam itu. Iya. Nah, ini di sampulnya ini isinya cerpen anak-anak Katolik. Iya, betul sekali. Nah, cerpen anak-anak Katolik. Kenapa memilih cerpen? Nggak novel atau nggak kumpulan puisi? Bisa saja. Alasannya apa? Oh, baik. Iya. Sebetulnya 3 bulan sebelum Jejak Jiwa lahir itu telah lahir terlebih dahulu sebuah kumpulan puisi saya berjudul Kesaksian Puncak Ramlau. Tetapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya timbang-timbang, setelah saya pilah-pilah, tampaknya cerpen jauh lebih mudah dinikmati dibanding puisi. Apalagi ini cerpen memang cerpen anak-anak, tetapi sebetulnya bisa dibaca oleh kalangan dewasa. Iya, karena larinya lebih ke refleksi sebetulnya. Iya, tidak hanya sekedar cerita tentang anak-anak. Iya. Nah, ini menarik ini. Jadi teman-teman, siapapun sahabat Katolikpedia yang adalah seorang guru, teman-teman bisa terinspirasi dari kisah Ibu Vero ini. Jadi tidak hanya berpatokan pada ruang mengajar, tapi kita bisa melakukan hal-hal lain. Terserah teman-teman, apapun itu selagi nilainya positif, lanjutkan. Nah, ini setelah kita lihat sepintas, ini tuh terbitnya di penerbit Canisius ya? Iya, penerbitnya Canisius. Nah, betul sekali. Jadi ini kenapa milih penerbit Canisius? Mengapa memilih penerbit Canisius? Alasannya sebetulnya sesuatu yang sangat umum ya. Kalau kita ketahui bahwa penerbit Canisius adalah penerbit yang dekat sekali dengan cerpen anak-anak Katolik. Di sini kan Katolik ya. Sekali. Iya, jadi kebetulan juga Canisius menerima dengan baik naskah saya. Jadi ya akhirnya kami mempercayakan kepada Canisius untuk mencetak dan menerbitkan kumpulan cerpen anak-anak Katolik ini. Ini Ibu sendiri atau ada gabung dari teman-teman guru lain atau dari siswa-siswa? Ya, ini yang menarik dari buku ini.
ini adalah persembahan terbaik dari kami SMP Strada Budi Luhur. Mengapa demikian? Ini adalah hasil kolaborasi antara siswa dan guru-guru. Jadi cerpen untuk 15 cerpen memang saya yang menulis semua, tetapi cover ini yang membuat adalah teman saya, namanya Bu Kiki dan Bu Laras. Kemudian yang luar biasa dari buku ini adalah ilustrasi yang dibuat dalam buku ini dikerjakan oleh anak-anak. Oh, Ya, jadi dalam ya? dalam setiap cerpen ini ada ilustrasinya. Jadi ilustrasi ini dikerjakan oleh anak-anak. Dan yang luar biasa sekali adalah ketika ilustrasi ini dibuat itu bersamaan dengan ujian. Jadi saya tawarkan kepada mereka, tolong kamu minta izin kepada orang tua. Kalau tidak diizinkan tidak apa-apa, karena memang kan ini kegiatan sosial ya, tidak ada yang boleh dipaksakan. Tetapi ternyata ada banyak yang bertahan. Ketika ujian pun mereka tetap membuat ilustrasi. Berarti kreatif di tengah tekanan juga ya, karena kan ujian terus harus. Dan ini yang luar biasa. Ini saya sangat mengapresiasi anak-anak yang membuat ilustrasi. Ini saya juga tuliskan nama-nama mereka ada di sini. Oke. Ya, jadi secara umum buku ini sebenarnya adalah persembahan terbaik dari kami untuk kepedulian kami juga kepada anak-anak yang terdampak pandemi pada saat ini. Sosial ya berarti ya? Iya benar, ini sosial. Jadi semua dari laba penjualan buku ini akan digunakan untuk membantu anak-anak yang sedang kesulitan. Oh iya, ini yang ada. Oh ini yang ada hubungannya sama aksi 24? Iya betul sekali. Ya. Oke. Ya, bisa dijelaskan nggak aksi 24 itu? Bisa sekali. Kok bisa ada aksi 24? Iya, kok bisa aksi 24? Biasanya aksi 24 itu kalau ada aksi 24 kaitannya dengan demo-demo gitu ya. Iya, tapi ini tidak. Iya, kalau saya pernah ketik aksi 24 di Google juga memang yang keluar demo-demo gitu ya. Tapi ini sangat berbeda. Positif ya? Sangat positif. Ini adalah satu program unggulan di SMP Strada Budi Luhur. Bahwa kami mempunyai namanya Gerakan Aksi 24. Angka 24 itu diambil dari ulang tahun Strada. 24 Mei ya, 24 Mei. Jadi aksi 24 itu sebelum pandemi terjadi itu sudah ada. Jadi aksi 24 itu diwujudkan dalam gerakan mengumpulkan uang receh. Uang receh. Iya, dikumpulkan setiap kelas, dikumpulkan kemudian uang itu digunakan untuk membantu misalnya ada yang telat membayar SPP atau yang tidak mampu membeli buku. Intinya siapa yang dilihat mereka kesulitan, maka hasil dari uang itu digunakan untuk membantu mereka. Nah, jadi ini tuh kayak kerja sama keluarga Strada untuk mereka yang membutuhkan. Iya, betul sekali. Wah, nilai sosialnya tinggi banget ya teman-teman. Nah, jadi ini seperti yang tadi Ibu bilang tadi, jejak jiwa ini nanti hasil penjualannya itu untuk aksi 24 ini. Iya, jadi buku jejak jiwa ini kemudian masuk ke dalam gerakan aksi 24 setelah pandemi ini ya. Jadi setelah pandemi memang aksi 24 tetap berjalan, tetapi bentuk yang berbeda. Misalnya di rumah anak-anak memberi makan kepada pemulung. Jadi setiap Sabtu kadang-kadang mereka mengumpulkan foto, membantu teman-temannya, atau merawat bumi. Nah, itu adalah kegiatan pengganti aksi 24. Nah, tapi aksi 24 sendiri dengan adanya buku jejak jiwa ini tetap berjalan, hanya bentuknya menjadi berbeda. Oh iya, jadi kita nggak hanya terbatas karena pandemi, tapi kita tetap kreatif di tengah keterbatasan. Tetap. Karena kami tahu bahwa banyak yang perlu kami perhatikan dan disitulah kami mencoba untuk ada. Iya. Nah, ini kan benar-benar inspiratif ya buat teman-teman, khususnya teman-teman Katolikpedia yang bekerja sebagai guru. Jadi bisa melihat bahwa meskipun di tengah pandemi segala sesuatu terbatas, semua harus serba online, guru-guru bisa melakukan hal lain yang memberikan positif sekecil apapun itu. Nah, mungkin dari Ibu Vero sendiri secara pribadi saya ingin bertanya, ini dari pendapat Ibu nih. Iya. Apakah perlu seorang guru yang aktivitas mengajarnya, ya kita tahu guru mengajar, nah di luar aktivitas itu, apakah perlu untuk punya keterampilan lain yang bisa misalnya nggak harus di sekolah atau di luar yang nilainya positif? Ya, saya rasa kalau pertanyaannya apakah perlu ada, jawabannya
akan lebih baik kalau ada. Akan lebih baik. Dan tidak hanya guru ya. Semua ya berarti. Iya. Oke. Saya rasa semua semua profesi akan Semua lebih profesi. baik kalau mempunyai keterampilan yang lain selama itu positif untuk semuanya. Oke. Iya. Buku Jejak Jiwa adalah buku karya Ibu Veronica Om Kusrini, guru bahasa Indonesia di SMP Strada Budi Luhur. Sketsa cerpen yang ada di dalamnya adalah hasil coretan beberapa murid SMP Strada Budi Luhur. Maka buku ini adalah karya kolaborasi antara guru dan murid di SMP Strada Budi Luhur. Buku ini berisi kumpulan cerpen yang cukup ringan namun memiliki makna yang mendalam. Karena para pembaca diajak untuk berefleksi sesuai dengan tema di tiap cerpen. Semoga buku ini bisa menginspirasi para murid, guru, dan para pembaca untuk bisa lebih mengembangkan kemampuan literasinya, baik membaca maupun menulis. Di balik itu semua, buku Jejak Jiwa ini juga punya semangat untuk berbagi, jadi hasil penjualannya 100% akan disumbangkan untuk membantu para murid yang kesulitan membayar SPP. Maka, marilah kita koleksi sekaligus berdonasi melalui buku Jejak Jiwa ini. Terima kasih, salam AMDG. Sahabat Katolikpedia, itulah sosok inspiratif yang kita kepo-kepoin hari ini. Semoga apa yang dibagikan Bu Vero bisa bermanfaat buat teman-teman Katolikpedia dan untuk kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.